berdiskusi saja, tidak bermaksud menggurui. Mari kita belajar bersama dan berdiskusi mengenai praktik baik. Jadi dalam kurikulum Merdeka ada yang dikenal dengan praktik baik. Simpelnya, praktik yang baik. Yang baik itu yang punya efek baik nantinya. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat, apa sih praktik baik yang Ibu Bapak pahami dalam kurikulum Merdeka? Boleh mencontohkan juga, misalkan menurut saya praktik baik itu seperti ini, seperti itu. Boleh? Ada yang mau, Bapak Ibu? Bu Ci, ada mau menyampaikan pendapat mengenai praktik baik? Insya Allah sebetulnya Bu Cita sudah lebih paham dari saya. Enggak, Bu Ci. Oh, Bu Yanti, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nida yang sudah memberikan kesempatan. Mungkin saya juga tidak terlalu paham sekali mungkin ya Ibu Nida. Mungkin saya akan mencoba yang saya ketahui saja. Praktik baik itu istilahnya mungkin istilah lainnya memberikan kata-kata positif, tidak berbentuk negatif. Contoh mungkin kalau bahasa Indonesia itu kata tidak itu kan merujuk kepada kata negatif. Jadi diusahakan misalnya kalau kita membuat kesepakatan kelas harusnya kan tidak ada kata tidak ya. Datang tepat waktu, jadi tidak terlambat datang ke sekolah gitu. Jadi sifatnya berarti kata-katanya yang positif. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Bu Yanti juga sudah lama menjadi senior saya ya. Jadi inovatif school. Ya, itu betul merupakan contoh dari salah satu contoh dari praktik baik. Namun praktik baik itu sangat umum Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Kalau dicari di sosial media, YouTube, bahkan di platform Merdeka Mengajar, itu guru-guru sudah berlomba-lomba, Kastabikul Khairot ya, melakukan praktik baik. Salah satunya dalam literasi berbahasa ya. Next, nah, ini mungkin definisi yang saya tuliskan dari beberapa referensi. Praktik baik pembelajaran adalah praktik yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Nah, kuncinya mungkin efektivitas. Jadi sudah efektif, dirasa dinilai sudah efektif, dilakukan untuk merubah keadaan menuju lebih baik lagi. Nah, ada digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Kita cari dulu masalah atau problem yang kita temukan di lapangan. Misalkan tadi banyak siswa-siswi yang berbicara kasar ya, diambil lagi contohnya, berbicara kasar. Nah, apa praktik baik yang bisa kita terapkan di sekolah agar siswa tidak berbicara kasar lagi? Misalkan ada pelatihan berbahasa, kalau bahasa ibunya Sunda, pelatihan berbahasa Sunda setiap hari Jumat, jadi Sundanis Day misalnya. Jadi muncullah program baru sekolah yang membedakan kita dengan sekolah lain. Itu dimulai dari praktik baik. Jadi praktik baik itu sangat luas ya. Dibuatlah program nantinya, program praktik baik. Praktik baik ini juga bisa diambil dari program-program sekolah kita, hanya namanya jadi praktik baik nantinya. Program-program sekolah unggulan gitu. Next, Bunda. Ada karakteristiknya ya. Yang pertama kreatif dan inovatif. Tentu untuk membedakan kita dengan sekolah lain, praktik baiknya harus berbeda, harus kreatif, harus inovatif. Kalau tidak berbeda, akan dinilai sama saja. Oh, sekolah A punya, B juga punya. Tidak ada daya tarik nantinya untuk sekolah kita. Kemudian mengatasi persoalan berkelanjutan. Contohnya tadi
kemudian memberikan inspirasi, kemudian berdampak menuju perubahan yang lebih baik. Nah, ini juga kunci ya. Praktik baik itu harus berdampak baik tentunya. Jadi bukan hanya kita yang menilai ini kan praktik baik, tapi kita kan tentu itu praktik baik, sementara orang lain tidak ada yang menilai itu baik misalnya. Next Bunda. Nah, ini Bapak Ibu semua merupakan komunitas belajar atau komunitas mengajar dengan teman rekan-rekan di sekolah. Mau itu satu rumpun pelajaran atau berbeda tapi yang linear, yang berkaitan, maka itu disebut satu komunitas. Dengan komunitas ada beberapa hal, nanti akan nyambung sama praktik baik. Yang pertama, berbagi pengetahuan, berbagi permasalahan, dan mengembangkan proses menyelesaikan masalah. Kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mendokumentasikan kegiatan dan produk untuk bahan ajar dan berbagi pengalaman praktik baik. Nah, ini hasil akhir dari praktik baik itu bisa dibagikan dengan komunitas belajar. Diskusi dengan sesama guru bahasa Indonesia saja sudah bisa dijadikan praktik baik. Misalkan ada problem nih di kelas bahasa Indonesia, problemnya anak-anak tidak bisa membaca dengan efektif. Jadi baca tak asal-asalan, tidak bisa menyimpulkan, bisa gitu ya. Nah, terus berdiskusi dengan sesama guru bahasa Indonesia itu pun salah satu praktik baik, ya, Bapak Ibu. Next. Nah, tapi kekurangannya kurangnya dokumentasi kalau di kita. Padahal sudah banyak sekali praktik baik yang sudah kita lakukan, tapi tidak didokumentasikan. Nah, itu kekurangannya. Yang pertama, dokumentasi itu bisa berupa bercerita di komunitas belajar yang tadi yang saya jelaskan, ditulis, dicetak, kemudian disimpan di folder sekolah. Kalau punya Google Drive untuk zaman sekarang, boleh juga disimpan di Google Drive. Kemudian diceritakan dalam bentuk video dan audio jurnal. Nah, ini dia bisa jadi dokumentasi kita saat ditanya mana praktik baik sekolah penggerak ini. Misalnya kalau udah banyak dokumennya nanti akan Bunda tolong ditampilkan video contoh praktik baik. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, nanti agak narsis karena videonya video yang saya buat sendiri, karena waktu itu ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, setiap guru harus membuat video. Jadi mau tidak mau yang membuat video gitu. Memang rasa malas itu pasti ada ketika harus mendokumentasikan praktik baik kita gitu. Assalamualaikum
lainnya berupa pengerjaan materi tajwid dan praktis membaca. Adapun bagi siswa-siswi yang sudah baik dalam membaca Al-Quran, materi lainnya yaitu mengenal ragam bacaan tilawatul Quran. Semoga dengan kegiatan pembiasaan ini, karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang mana merupakan salah satu karakter pelajar Pancasila dapat tertanam dan tumbuh pada diri peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Nah, ini mungkin sedikit contoh Bapak Ibu. Sebetulnya banyak sekali praktik baik yang telah kita lakukan, namun saja belum didokumentasikan mungkin. Atau dari Bapak Ibu ada praktik baik yang sebetulnya sangat ingin dilaksanakan, tapi belum dikomunikasikan saja dengan kepala sekolah misalnya. Nanti tolong disampaikan apapun itu. Apa dalam hal misalkan guru bahasa Inggris ingin melaksanakan sesuatu di bidangnya, diutarakan ke kepala sekolah. Guru bidang matematika ingin meningkatkan numerasi siswa-siswi dengan cara apa misalnya, disebutkan saja ke kepala sekolah. Nanti dikomunikasikan. Kepala sekolah pasti punya pertimbangan khusus untuk program-program yang nantinya akan dilaksanakan gitu. Jadi bahkan kepala sekolah mungkin senang jika guru-guru menyampaikan pendapatnya ya, Ibu Bapak. Jadi guru-guru sangat berhak mengajukan kemampuan, memperlihatkan kemampuannya atau membagikan, karena praktik baik itu perlu dibagikan. Ini tujuan akhir dari praktik baiknya agar guru yang merasa kesulitan atau guru yang merasa masih ada yang kurang dalam mengajarnya akan terbantu oleh apapun materi yang Bapak Ibu share. Baik itu luring, bisa seperti ini, pengimbasan juga sebetulnya program baik ya, praktek baik gitu. Kemudian bisa juga daring. Nah, bentuk yang daring bisa dilakukan sama saja dengan luring, hanya dilakukan online. Bapak Ibu, kalau mencari-cari praktik baik dari sekolah lain boleh tidak? Sangat boleh mencari referensi, ya. Entah itulah nanti langkahnya berbeda, tapi tujuannya yang penting untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, itu tujuan dari praktik baik. Langkahnya nanti bisa dimodifikasi. Misalkan di sekolah A ada paket day, di kita juga diadaptasi, tapi langkahnya berbeda sedikit misalnya. Itu tidak apa-apa. Tapi tentu program-program praktik baik harus tersusun rapi dalam bentuk laporan. Next, Bunda. Nah, ini nanti mungkin akan dibagikan kertas dan Bapak Ibu dibagi kelompok. Bapak Ibu tidak apa-apa mengadaptasi dari program dari sekolah lain ataupun dari kami dari SMPIK, ya, karena memang sekolah-sekolah tentu akan mengadakan inovasi lebih lagi. Kalau udah banyak yang mengadaptasi, sekolahnya memang harus berkewajiban berinovasi lagi terus dan terus gitu. Kemudian ini programnya nanti mangga Bapak Ibu berkelompok, dari SD 2 kelompok mungkin karena banyak, dari SMP 1 kelompok, membuat program praktik baik. Baru program ya Bapak Ibu, tidak apa-apa belum dilaksanakan. Program itu berarti yang ingin kita lakukan, tujuannya dituliskan, diberikan identitas dulu, nama programnya mau apa, tujuannya apa, di bidang mapel tertentu juga boleh. Kemudian deskripsi pelaksanaan program. Deskripsinya boleh menjelaskan langkah-langkah agar programnya tercapai. Jadi jangan ngawang-ngawang yang susah, misalkan ya programnya tapi yang bagus gitu, kita anggap bagus tapi kita belum mampu. Nah, saya harap tidak menuliskan yang seperti itu dulu, tapi aksi nyatanya. Rencana masih program.
Bapak dan Ibu, untuk program ini karena nanti ada tindak lanjut ya dari kegiatan ini, jadi memang harus yang akan benar-benar dilaksanakan. Tapi memang tercanangkan tapi belum terekspresikan gitu ya. Nah, tadi Bu Nida sudah menyampaikan bahwa kita boleh jadi mengadaptasi dari sekolah lain ya Bu Nida ya. Tetapi setiap sekolah tentu harus memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi jangan sama persis gitu. Namanya sama, jadi kegiatannya sama, peraturannya sama misalnya. Tapi kita harus punya inovasi atau ciri khas sendiri. Kalau IKA misalnya dengan ciri khasnya yang A, ISnya misalnya dengan ciri khasnya yang B. Jadi tidak bisa kalau sama persis. Nanti disangkanya IKA kampus 2. Jadi silakan membuat apa hal yang berbeda gitu. Apa hal yang berbeda dari sekolah lain? Boleh mencari referensi dari Google dan lain-lain. Dari sekolah lain di YouTube ada. Siapa kita? Ganteng. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salah tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan, nanti bisa belajar lagi. Oke. Mungkin kita kasih judul yaitu mengenal huruf hijauiyah. Nah, latar belakang siswa belum bisa membedakan huruf hijauiyah dengan baik dan benar. 2. Siswa belum mengenal huruf hijauiyah dengan baik dan benar. Siswa yang 3. Siswa masih belum menyebutkan huruf hijauiyah dengan benar atau huruf. Nah, kemudian tujuannya agar siswa bisa mengenal huruf hijauiyah. 2. Agar siswa bisa menulis dan membaca huruf hijauiyah. 3. Agar siswa dapat menghafal huruf hijauiyah. Nah, kemudian pelaksanaan program ya, karena ini kami mengambil kelas 1 siswa kelas 1. Nah, ketika kita mungkin di Islam Kreatif ada anak APK, yang di sini juga ada, mungkin ini secara mengidentifikasikan kita susah. Nah, nanti bagaimana nanti prinsip-prinsipnya, langkah-langkah seperti apa, mungkin SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memberikan waktunya untuk kami berdiri di sini untuk memaparkan program yang sudah dilaksanakan atau program yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Sebelumnya
kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diawali dari saya, nama saya Fikri Muhammad Arifin. Lalu ada rekan saya, Pak Timoni, Rizal Samidin, Abdul Aziz. Di sini kami akan memaparkan, tapi sebelum memaparkan ada yel-yel katanya. Ada yel-yel, ini berarti ya yang itu. Yel-yel katanya. Mohon disimak dan dinikmati yel-yel. Oke, langsung aja ya Bapak yel-yelnya untuk mempersingkat waktu ya. Oke, are you ready? Oke. Jika kami di sini, yes, yes, yes. Jika kami di sana, lalu di mana teman? Oke, bareng ya. Kita simulasi dulu. Geladi dulu. Oke, jika kami di sini, yes, yes, yes. Jika kami di sana, yes, yes, yes. G-O-O-D-J-O-B. Good job, good job, good job, good job. SMP Negeri School Cianjur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memaparkan program yang sudah berjalan. Pertama diawali oleh Bapak Tenya. Oh iya. Untuk program yang telah berjalan di SMP Negeri School Cianjur, itu yang pertama ada 5S dan 6S. 5S ini untuk siswa ya. Sopan, salam, sopan, santun, apa lagi? Senyum, sapa. Senyum, salam, sopan, santun. Terima kasih Bu ya. Dan untuk guru itu 6S. Sabar. Dan untuk guru itu ada tambahan yaitu sabar ya. Lalu yang kedua ini ada cinta lingkungan, yaitu sedikit program untuk mempercinta lingkungan. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi secara bertahap. Yang kedua ini ada pembiasaan, ini hampir sama dengan program yang ada di IKAT. Lalu yang keempat ini literasi, yang kelima English Day, yang keenam ini keputrian, yang ketujuh ini adanya tim Halamo. Tim Halamo ini sama juga dengan tim tahfiz, tapi perbedaannya dalam tim Halamo ini tidak harus tahfiz. Jadi mungkin ada kalanya anak-anak itu sedang jenuh, maka di sana diadakan sesi untuk saling curhat, saling motivasi dan sebagainya. Lalu yang ke-8 ada pembiasaan sholat wajib berjamaah. Yang ke-9 ada mabit, yang ke-10 ada market day, dan yang ke-11 ada life skill. Lalu untuk program praktik baik yang rencana akan kami laksanakan untuk di SMP, ini akan dijelaskan oleh Fariza. Baik, mungkin selanjutnya mengenai program praktik baik yang insya Allah akan dijalankan di SMP Negeri School Cianjur. Yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Identitasnya itu untuk nama program yaitu Islamic Culture. Yang kemudian tujuannya yaitu menciptakan generasi Rabbani dan menjalankan as-sunnah. Mungkin nanti tingkat selanjutnya bisa puasa Daud mungkin atau puasa tiap hari. Kemudian untuk deskripsinya itu mengajak siswa atau siswi untuk senantiasa puasa di Senin Kamis ya, namanya juga kan Senin Kamis ya. Gak mungkin di hari Rabu gitu. Selanjutnya ada English collaboration. Identitas programnya itu English collaboration among student. Untuk tujuan programnya itu ajang silaturahmi antara siswa SMP yang antusias dalam bahasa Inggris, kemudian sharing pengalaman dalam lomba bahasa Inggrisan. Mungkin bisa dengan siswa sekolah lain mungkin atau semacam study banding mungkin Pak untuk program English collaboration.
ada yang ingin tambahan dari public hearing English collaboration? Oh, masih banyak ini? Kira-kira cuma 2. Tujuannya itu yang tadi ada English collaboration untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris. Ini berlaku untuk gurunya juga nggak atau siswa aja? Siswa aja. Siswa ada guru seharusnya. Untuk deskripsinya itu membentuk kelompok belajar dengan sekolah luar misalnya, insya Allah yang nantinya mungkin kerjasama juga dengan sekolah-sekolah terdekat gitu. Kemudian untuk yang program yang ketiga, Multilingual Day. Identitas programnya itu ada bahasa Inggris, mungkin nantinya ada bahasa Arab, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Mungkin 4 bahasa dulu ya, 4 bahasa dulu untuk saat ini. Mungkin kedepannya kita di sekolah kami bisa menambahkan bahasa asing tambahan. Tujuannya itu mengembangkan program multilingual. Kemudian ada memulai bahasa yang karena bahasa Sunda itu sekarang mungkin sudah mulai ada terkikis ya, terutama di siswa-siswanya. Mulai banyak yang tidak terbiasa dengan bahasa Sunda. Insya Allah di sekolah SMP di sekolah kami itu akan diterapkan kembali. Kemudian untuk deskripsi program, untuk bahasa Inggris itu dilaksanakan di hari Rabu, bahasa Arab di hari Kamis, kemudian bahasa Sunda di hari Jumat, untuk Senin Selasanya bahasa Indonesia. Ini berlaku untuk siswa dan guru. Siswa dan gurunya. Kemudian ada program yang keempat yaitu program Productive School, yaitu namanya. Kemudian tujuan programnya itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekolah, karena di sekolah kita itu ada kolam ya gitu, ada kolam ikan. Jadi kita akan berusaha memaksimalkan apa yang kita punya. Untuk deskripsi programnya itu ada kegiatan menanam dan pembudidayaan, misalnya menanam tanaman hidroponik atau menanam atau budidaya ikan, misalnya ikan hias, ikan lele atau sebagainya gitu. Cupang mungkin. Atau mungkin yang sedang digemari saat ini ikan apa Pak Ajis? Yang mirip bobo itu, cana, tidak cana. Harganya kan bisa sampai jutaan gitu. Mungkin nanti bisa mengajak siswa untuk membudidayakan ikan tersebut. Ada yang ditambahkan dari Ibu Boba mungkin? Dari saya cukup sepertinya. Oke, sedikit tambahan ya untuk sebenarnya ini program yang sebenarnya dari pribadi yang dilaksanakan itu English collaboration. Jadi sebelumnya kenapa ini ingin kedepannya tercapai? Sebelumnya saya melihat ketika mengikuti lomba-lomba itu siswa yang asalnya kurang pede dalam bahasa Inggris ketika masuk ke ranah kompetisi itu mereka bertemu dengan siswa-siswa yang lain yang bahkan lebih jago dalam bahasanya. Di sana mereka berkenalan dengan siswa lain dan ketika siswa yang lain sering menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari, maka siswa kita pun seperti tertarik gitu, seperti ditarik untuk harus berbicara bahasa Inggris gitu. Kalau mungkin menggunakan bahasa Indonesia ya asal gimana gitu mungkin. Makanya kemarin ketika saya ikut lomba, hasil dari lomba itu selain mendapatkan kejuaraan atau apapun itu mendapatkan semangat anak menambah dalam bahasa Inggris. Jadi anak itu antusias dan anak itu ingin terus mengasah bahasa Inggrisnya dan saya rasa ini peluang baik untuk mengumpulkan siswa-siswi SMP yang antusias dalam bahasa Inggris antar SMP untuk digabungkan dalam satu tempat untuk sharing bersama-sama apakah itu dalam pelajarannya maupun dalam perlombaannya. Yang mudah-mudahan saya rasa kita bisa bikin YouTube, terus kita bisa bikin konten, terus juga mudah-mudahan bisa bikin forum di WhatsApp. Terus ketika anak itu lulus SMP menuju SMA, mudah-mudahan tidak lost kontak dan masih bisa ditarik untuk menjadi motivator buat nanti adik-adik kelas atau angkatan-angkatan yang selanjutnya seperti itu. Jadi istilahnya kita bersama-sama kolaborasi seperti itu. Itu untuk English collaboration. Ya, itu sebaya.
Ada tambah lagi dari yang lainnya? Iya. Oke, lebih lanjut ya untuk productive school ini mungkin bisa nanti masuk juga ke dalam P5 dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi ini karena kita di sini letak geografi sekolah dan juga SDA kita yang sedia dengan yang mungkin orang lain bilang ini keterbatasan, tidak ada lapang ya, tapi adanya waterboom. Tapi menurut kami ini sebuah kelebihan yang bisa menjadi sebuah potensi. Bisa jadi potensi sekolah hidroponik, bisa jadi potensi sekolah budidaya ikan, atau bisa jadi potensi sekolah-sekolah yang berbeda dari sekolah yang lainnya. Nah, makanya dalam productive school ini menurut kalau misalkan yayasan dan sekolah menyetujui, insya Allah ini akan bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim SMP yang sudah memaparkan baik itu program yang sudah ada maupun insya Allah program baru yang nanti akan lebih dirapatkan lagi, mungkin direncanakan lebih matang lagi perencanaannya, alurnya seperti apa. Nah, mungkin dari komite ada tambahan agar nanti saat merancang alur tidak kebingungan. Iya, sedikit berbagi Bapak dan Ibu ilmu yang diperoleh di guru penggerak kemarin di dalam merancang program yang berpihak pada murid kan tadi itu yang praktik baik. Bapak dan Ibu pertama tadi kan sudah menentukan tuh nama kegiatan, kemudian deskripsinya, kemudian tujuannya ya sudah. Nah nanti mungkin bisa dibuat peta konsep atau mind map seperti ini. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bentuknya boleh. Jadi ketika pengajuan kepada yayasan atau kepada kepala sekolah itu lebih menarik ya. Kalau kita kan tadi ya keterbatasan waktu. Dimulai dari struktur programnya, terdiri dari apa saja. Kalau ini waktu itu sudah saya diskusikan dengan Bapak, Ngabala, Nganjang, Sabah Sakola, termasuk kegiatan hari ini pun sudah termasuk itu ya. Kegiatan ini diantaranya ada leadership collaboration dan inspire me. Nah ini termasuk inspire me yang tadi praktik baik juga sama ke situ. Kemudian ini yang akan diwujudkan nanti bersama dengan kesiswaan ya Bapak, leadership collaboration itu pengennya mungkin bisa nyambung dengan program Pak Fikri tadi ya, tentang pembelajaran bahasa Inggris yang belajar dari sekolah lain atau dari siswa lain. Nah nanti bisa saling bertukar belajar, bagaimana belajar untuk bahasa Inggris di IKT kayak gini, di SD kayak gini, di SD itu kayak gini gitu ya. Jadi nanti bisa mendatangkan juga mungkin dari sekolah yang lain supaya apa? Menginspirasi mereka. Nah kemudian ditentukan Bapak Ibu waktu pelaksanaannya itu kapan? Apakah dalam satu semester satu kali, 1 tahun sekali, atau program rutin? Jadi nanti ditentukan waktunya. Lalu siapa yang menjadi sasaran tadi ya? Kalau tadi misalnya gurunya juga ikut, boleh dituliskan di sana. Kemudian tadi sebelum itu, mohon maaf, latar belakangnya dulu tadi udah ya, tujuan capaiannya apa. Lalu kira-kira apa sih aset yang akan mendukung kita namanya apa ya? Pembelajaran berbasis aset. Tadi betul kata Pak Fatia. Jadi ketika ada sesuatu jangan bilang dulu tidak mungkin, tapi apa yang mungkin dari ketidakmungkinan itu katanya ya. Jadi dari keterbatasan itu apa sih? Kalau orang lain misalnya berpikir negatif kepada kita, lalu bagaimana atau hal positif apa yang bisa kita lakukan di pemikiran negatif orang lain itu? Jadi aset yang ada saja dikembangkan, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian modal manusianya kira-kira seluruh sumber dayanya siapa yang akan dilibatkan, anak apa yang dilibatkan, lingkungan yang mendukungnya apa. Lalu harus ada rencana evaluasi ya. Jadi setiap kegiatan itu dievaluasi terus-menerus sehingga nanti akan ada perbaikan dan inovasi. Boleh jadi misalnya sekarang hanya 1 semester 1 kali, tapi di semester depannya boleh nggak ya kalau misalnya diganti komposisinya atau susunannya dan lain sama seperti itu, boleh dievaluasi. Lalu kira-kira tantangannya itu kita harus berpikir sampai ke tantangannya apa ya, kira-kira tantangan yang akan kita hadapi, lalu solusi dari situ apa kira-kira. Jadi dari awal kita
sehingga nanti si program tersebut bisa dilaksanakan dan gak kaget ketika menemukan sesuatu yang menjadi tantangannya. Kadang-kadang kan kita udah ciut duluan ya sama papa, jika bakal ditolak ya aku yayasan gitu, bakal ditolak ya aku bapak. Coba terus bapak dan ibu, saya kan begitu ya, bapak gitu ya pak? Iya. Tidak sedikit ya ketika saya mengajukan program ya patah di tengah jalan juga sering ya karena misalnya komponennya tidak mendukung. Kalau bapak mengibaratkan kita semua itu katanya seperti mobil. Kalau saya mengibaratkan mobil di sini itu ada supirnya, ya, ada muridnya, penumpangnya, ada supirnya, gurunya, sebagai kepala sekolahnya kita itu kayak bannya ini. Kalau bannya copot satu jalan nggak? Nggak ya. Jadi meskipun ada supirnya, ada mesinnya, ada siswanya, tapi kalau gurunya nggak bergerak, mau biasa maju, ada ayah hiji, mau biasa jadi kita sadar mah bapak ibu ya harus semua. Kalau kompe satu gimana caranya? Tambah bannya dikompak, salah boleh nggak? Boleh, asal tidak mengulang kembali kesalahan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga program ini juga menjadi inspirasi untuk bapak dan ibu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Mungkin nanti ini mungkin akan di-share oleh Bunda juga sebagai referensi Bapak Ibu. Langsung saja ke kelompok berikutnya, kelompok terakhir kita. Jangan lupa yel-yelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya masih ngantuk. Kalau misalnya break dulu boleh Pak? Kita break dulu ala-ala kelas 1 ya? Iya. Biar bangun gitu kan ya. Oke, sekarang coba tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi dengarkan bunda. Kita menahan rasa malu. Nanti ketakutan. Pantesan belum bangun. Bangun. Ya, oke nanti ada sesi selanjutnya ya. Oke, nah sekarang apa dulu? Break dulu ya. Break dulu. Ya dulu. Oke, siap. Saya harus lalu bunda ya nggak apa lah ya, bisa. Oke. Are you ready, Bun? Kurang briefing ini mah. SpongeBob tahu kan? Are you ready, Bun? I can hear you. Bunda ya. Iya, pokoknya kalau guru-guru SD tuh kayak gini, jadi nggak bisa jaim, jadi harusnya teh full senyum, agak manja gimana gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim untuk kesempatan hari ini yang program praktik baik sebenarnya ini sudah disampaikan oleh yang lain tentang English Good. Cuman kalau di SD karena kita dikelilingi oleh SD negeri itu kan biasanya belum ada bahasa Inggris. Dan alhamdulillah di tahun ini ada 3 guru bahasa Inggris di SD ISC. Masya Allah. Ya,
English Club ini. Nah, English Club ini bertujuan untuk membiasakan warga sekolah untuk berbahasa Inggris, termasuk Abah dan Denis. Setidaknya Abah dan Denis ketika disapa hai, Abah bisa jawab halo gitu ya. Terus kalau misalnya disapa good morning Abah, morning ya, itulah minimal gitu ya. Karena di sini bertujuan untuk membiasakan tadi ya, membiasakan. Terus deskripsinya. Nah, English Club ini dilaksanakan oleh semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 5 karena belum ada kelas 6 ya. Terus waktu pelaksanaannya itu ada di jam ekskul. Karena kita full day, sudah mulai full day, ada yang namanya program kelas. Nah, program kelas di sana bisa diganti menjadi ekskul English Club ini. Jadi ada 3 guru. Saya rasa dalam 1 minggu itu bisa mengisi untuk kegiatan tersebut. Terus targetnya itu adalah anak bisa berkomunikasi minimal bahasa sehari-hari. Jadi bahasa Inggris sederhana. Jadi ketika dia nanti SMP terus ada program English Club di SMP, mereka tidak terlalu kaget karena sudah biasa dilakukan di SD. Terus targetnya, nah dari English Club ini nanti akan ada English Day. Misalnya di hari Jumat, karena waktunya lebih pendek. Karena kan kebayang kalau wasresmos sampai jam 3:30, kita aja yang bahasa Inggrisnya minim gitu ya, makanya kayaknya Jumat aja gitu kan ya. Terus di SMP itu ada maghrib, insya Allah tahun ini kita juga akan ada maghrib. Tapi yang berhubungan dengan English Club ini adalah English Fun Camp. Jadi nanti itu untuk kelas atas. Ketika anak kelas 1 sampai kelas 3 itu Sabtu ceria, kelas 4 dan kelas 5 itu bisa melakukan yang namanya English Fun Camp. Untuk program English Fun Camp saya akan kembalikan kepada Bapak Yudi nantinya ya. Nah, paling seperti itu. Semoga tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu manja tadi sudah memberikan presentasi terbaiknya. Mangga dari Bapak Ibu guru ada masukan. Tapi menurut saya pribadi ya, ibu betul harus memanfaatkan SDM dengan sangat baik. Kalau ada sangat banyak dan akan efektif harus dilakukan. Kemudian tidak apa-apa baru satu program yang penting terlaksana dengan konsisten. Karena konsistensi itu PR kita semua sebetulnya dalam melaksanakan program praktik baik di sekolah. Ada dari Bunda, dari Pak Fahri. Farida mau ice creamnya tadi? Farida nanti ya. Nanti habis sholat ice cream. Oke, dari Bapak ada? Ya, karena waktunya memang lebih Bapak Ibu ikutan lebih 15 menit ngaret ya Bapak Ibu. Tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang waktunya untuk isoma. Silakan nanti kembali lagi pukul 13.15. Jadi jam 1:15. Mangga Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.